Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman Walidi dengan NIM 23051244048 di kelas Teknik Informatika B angkatan 23. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai routing dinamis dan juga mengaksesnya melalui web server, dan juga akan mencoba memutuskan salah satu router kabel di router sini. Pada bagian ini kita harus menyambungkan router 1, router 2, router 3, dan router 1 ke PC 1 dan PC 2, router 2 ke PC 3, dan router 3 ke web server. Nah, setelah itu kita run pada bagian di sini. Akan muncul beberapa bagian desktop PC 1, PC 2, PC 3, dan web server. Nah, pada PC 1 kita setting terlebih dahulu untuk alamat IP-nya. Alamat IP-nya di sini kita memakai 192.168.1.1, dan untuk subnet nya pakai 192, yang artinya itu /25, dan untuk gateway-nya kita pakai 62, dan untuk prefer DNS-nya server kita pakai yang 13.13.13.3 karena pada bagian di sini itu kita pakai jaringan 13.13.3. Nah, untuk alternate DNS server ini opsional di sini karena untuk mengakses ke Google ini menggunakan internet pada cloud ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, pada bagian sini kita masuk ke Winbox untuk meremote router. Pada bagian IP address, nah kita masukkan satu persatu. Yang pertama tuh ada IP address 12.12.12.1 untuk menghubungkan ke router 1 ke router 2. Untuk 13.13.13.1 ini router 1 ke router 3. Untuk 192.168.1.62 ini merupakan gateway untuk CPC 1, dan 192.168.1.126 ini merupakan gateway dari CPC 2. Nah, setelah itu kita setting pada bagian routing pada OSPF. Di sini kita masukkan untuk yang pertama tuh ada 12.12.12.0 untuk jaringan yang router 1 ke router 3. Untuk 13.13.13.0 ini jaringan di router 1 dan router 3. Tadi router 1 ke router 2. 192.168.1.0 di sini ini merupakan jaringan pada PC 1 dan PC 2-nya ini. Nah, itu kita pakai /25. Kenapa? Di sini karena kita sekaligus mengajarin si PC 1 dan PC 2 biar tidak satu-satu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita beralih ke PC 2. Di PC 2 kita harus men-setting terlebih dahulu pada IP address-nya kita pakai yang 65 karena di sini untuk network address-nya itu pakai yang 64 network ID-nya. Subnet mask-nya kita pakai 192 sama /25. Untuk default gateway-nya kita yang pakai yang 126. Untuk di bagian gateway router ini ya, router PC 2 ke router 1 ini 126. Nah, untuk DNS servernya kita arahkan ke 13.13.3 pada router 3 karena di web servernya di sebelah sini. Nah, setelah itu kita oke. Kita masuk kepada Winbox. Kita konekkan pada bagian IP address. Di sini kita yang pertama itu setting pada 12.12.12.1 ya, artinya router 2 ke router 1. Untuk 13.13.12.1 ini, nah di sini untuk jaringan ya, ini seharusnya pakai yang 23 ya, 23.23.23.1 yang di sini. Karena di situ 23.23.23.1. Nah, kita play dulu. Nah, yang ini 192.168.1.62 untuk menghubungkan ke PC 1. Untuk yang ini menghubungkan ke PC 2 ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian routers pada bagian OSPF. Nah, di sini kita ketikkan 12.12.12.0. Untuk ini 13.13.13.0. 13.13.13.0. Wait. 13.13.13.0 ini harusnya 23 ya di sini ya, 23.23.23.0. Nah, untuk di sini ini kita pakainya, sorry, ini 13.
/24. Nah, untuk IP address-nya pada si PC 1 di sini pakai yang 13. Nah, di sini sudah benar untuk router 1, untuk router 2. Nah, di sini kita hapus saja. Oh, ini sama ya? Wah, iya ini sama. Ini 13 13 13 13. Nah, ini kan satu remote PC 1 dan PC 2. Jadinya itu satu router. Nah, merepot di router 1. Nah, kita lanjut ke PC 3. Untuk si PC 3 itu kita di sini setting IP address-nya ini web server di PC 3. Untuk di PC 3 di sini kita setting IP address-nya ke 253. Untuk subnetnya pakai 128, exp-nya itu slash yang 25 ya. Untuk default gateway-nya tadi yang 192 itu /26. Untuk default gateway-nya kita pakai yang 254. Dan untuk prefer DNS servernya kita 23232333 yang beralih router 2 ke router 3 ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian Winbox. Nah, pada bagian Winbox di sini kita setting untuk IP address-nya itu 12. Untuk IP address-nya itu kita setting ke di sini 13.13.13.3 24. Sini 232323. 3/24. Nah, terus di sini kita setting 19168.254/25. Nah, ini sudah benar ya. Nah, setelah itu kita pada bagian routing atau SPF, kita setting di router 3 ini di sini setting ke 13.13.13.0 terus 24. Itunya 23.23.23.0 dan yang terakhir itu 43.43.43.0/24. Nah, di dan di sini ini untuk addressnya di sini karena di sini remote di router 2 ya, di router 2 itu kita pakainya 12.12.12.2. Nah, di sini 2323.2 dan yang terakhir itu benar 254. Nah, untuk OSPF-nya OSPF. Nah, di sini kita benar tadi ya 192.168.128/25. Nah, di sini untuk router 2 nya. Dan untuk router 3 nya di sini untuk IP address-nya 434331 pakai subnet 24 artinya 0. Untuk gateway-nya kita pakai 434333 pada bagian ini. Nah, setelah itu kita oke, masuk ke bagian Winbox, kita konekkan. Nah, pada bagian IP address di sini, nah kita pakai yang 13.13.13.3 dan 23.23.23.3 serta 43.43.43.3. Nah, di sini karena sudah selesai, kita setting pada bagian OSPF. OSPF-nya di sini kita pakai yang 13.13.13.0. Nah, di sini 13.13.0 untuk mengarahkan ke jaringan di sini ya, 13. Di sini 13.13.13.0 untuk 23.23.0 itu jaringan di sebelah sini, router 3 dan router 1. Untuk 43.43.43.0 itu di jaringan web server sini ya, jadi menghubungkan ke sini. Nah, karena semuanya di sini sudah selesai,
kita cek kembali untuk yang pertama itu apakah sudah benar 12 12 12 1 13 13 1 62, ininya juga sudah benar, dapat 1. Nah di PC 3 128 itu sudah benar. Nah karena sudah benar semua, di sini kita langsung testingkan ke web server ya. Jadi kita dari PC 1 ingin meremote si web server ini. Nah kita download dulu SAM-nya. Setelah itu kita ke bagian Windows Explorer, My Computer, Local Disk C, pada bagian SAM. Nah di htdoc di sini nanti ada indeks PHP, dihapus saja. Setelah itu kita di sini pakai indeks HTML. Kita buka 2 kali. Nah di sini sudah saya edit indeks HTML-nya ke selamat datang di webjar.com oleh Abdurrahman Maulidi. Cara editnya kita klik edit. Nah pada bagian header 1 ini kita ubah ke selamat datang di webjar.com history, dan di header 2 ini nama kita. Nah setelah itu kita silang, kita akses melalui si ini ya, Mozilla Firefox, dan kita klikkan 434343.1. Connecting 4343.1. Nah, karena di sini sudah bisa, kita coba ping terlebih dahulu. Ping. Hosting out, berarti kita cek kembali untuk IP address-nya di sini apakah sudah benar. Untuk IP address di sini router 1 itu 12.12.1, terus di sini 13.13. Oh di sini 10.1 ya, ada kesalahan. Terus kita apply di sini 1 tek 26 126. Nah untuk yang ketiga kita cek juga apakah ada kesalahan 12.12 tek 1 sudah benar. Nah kita coba reload. Nah di sini sudah bisa terakses ya, selamat datang di webjar.com GNS3. Nah setelah itu kita akses melalui PC 2. Kita klikkan 43 43 1, ini sudah bisa juga. Setelah itu kita ke PC 3. Di PC 3 ini kita ketikkan 43 43 431. Nah di sini juga bisa juga. Setelah itu kita akan mempraktekkan DNS server. Pada bagian sini kita remote winbox-nya di web server. Nah setelah itu kita ke bagian DNS, kita ke static. Di sini kita tambahkan jarcom.com. Di sini jarcom.com. Di sini kita untuk addressnya 443.43.41 karena di sini web server merupakan IP address si web server itu sendiri. Kita klik OK. Nah di sini sudah selesai. Nah untuk ini kita allow remote request ya, jangan lupa. Itu kita klik OK. Nah setelah berhasil di sini kita remote dengan 43 jarcom.com. Nah, di sini sudah bisa ya jarcom.com. Misal di sini kita tambahkan lagi untuk CPC 2 jarcom.com. Di sini sudah bisa juga. Untuk CPC 3 kita akses jarcom.com. Di sini juga sudah bisa. Nah untuk yang terakhir kita coba putuskan kabel router 1 dan router 3. Ini kan routing dynamic, nanti otomatis router 1 akan mengarahkan router 2 dan router 2 akan mengarahkan router 3 dan melalui web server. Jadi kita coba ke PC 1 ya. Jadi di router 1 ini kita ke terminal. Setelah itu agar interface mikrotik bisa mati ketika kabel itu diputus pada router 1, router 2 dan router 3, kita set di sini untuk interface internetnya interface Ethernet set disable running check sama dengan no. Nah disable running check sama dengan no. Nah nambusnya itu kita setting ke 0 1 2 sorry
0,1,2,3,4. Nah, pada bagian sini kan kita sudah men-setting interface-nya 0, 1, 2, 3, 4, yang artinya itu untuk satu itu Ethernet yang satu yang pada bagian sini. Nah, untuk yang kedua tuh Ether 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita mulainya dari 0 kalau misalnya di terminal ya. Nah, untuk di sini kita mulainya dari 0. Jadi sampai 4. Nah, setelah itu kita enter. Expected column. Interface set disable running. Di sini kita coba lagi interface. Di sini ada 2 nih. Komanya ada 2. Nah, cek 1. Ayo cek. Nah, 2, 3, 4. Nah, dari 0 ya, dari 0. 0,1, 0,1,2, 0,1,2,3,4. Nah, di sini sama dengan 0,1,2,3,4. Sintak. Nah, untuk di sini kita kopikan ini aja. Nah, di sini. Nah, kita pastikan di sini terus disable ketika 4. Nah, setelah itu tidak ada yang terjadi ya. Nah, setelah kita putuskan di sini, coba kita putuskan di sini, karena kita klik delete. Nah, setelah itu kita cek pada bagian interface. Nah, di sini sudah mati ya. Untuk sambungan di Ether 1 sudah mati. Jadinya Ether 1 ke ini nih sudah mati. Nah, setelah sudah mati di sini, kita ke bagian command prompt, terus kita tracer jarcom.com. Dia mengarah ke mana? Enable to resolve di sistem jarcom.com. Sorry, ini kan di web server, jadi kita tracer di sini. Nah, di sini ya. Tracer divisi 1 jarcom.com. Nah, di sebelah sini. Nah, di sini 1918 destination net unreachable. Unreachable. Trace complete. Nah, pada bagian sini itu harusnya 12 0 ya. Karena di sini mau mengarah ke router 2, router 1. Jadi ini ada kesalahan. Nah, kita setting terlebih dahulu. Ini 12, 12, 30, sini 2, 4. 12, 0, 23, 0. Nah, ini sudah benar. Karena ini kesalahan tadi, jadi tidak bisa mengakses ke web server. Nah, untuk si web server sendiri itu SPF-nya kita cek lagi. 13, 0, 23, 0. Benar, ini 13 di sini. 323 di sini, 23 ya, dan 43 di sini. Nah, setelah itu kita coba cek lagi di PC 1, kita tracer. Nah, di sini sudah ada suatu jaringan yang muncul, jadi kita tunggu terlebih dahulu untuk maksimum 30 hops ya. Jadi kita tunggu ini melalui 192.168.1.62 yang arti gateway-nya di sebelah sini, router 1 ini.
Nah, setelah itu kita akan ke bagian 12.12.12.2 di sebelah sini. Ini ke router 2. Setelah itu kita bakal ke router 3. Router 3 itu kalau nggak salah di sini pakai jaringan yang 23. 23 23 23 23 3. Nah, setelah itu kita ke web server. Di web server ini kita akses IP 434343.1. Nah, resist komplit. Nah, berarti di sini sudah selesai, sudah bisa berhasil untuk memotong router 1 dan router 3, dan PC 1 bisa mengakses web server melalui router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 ke web server. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.